Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianto Nugroho akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang wajib umat muslim ketahui. 1. Yang pertama yaitu najis. Yang perlu kita ketahui, najis merupakan salah satu hal yang bisa membatalkan rangkaian ibadah bagi umatnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, najis ringan atau mukhaffafah, yaitu air kencing bayi yang tidak makan selain susu dari ibunya dan umurnya belum sampai 2 tahun. Dan cara membersihkan najis ini mensucikannya dengan memercikkan air secara menyeluruh dan menghilangkan ain yang najis. Kedua, najis sedang atau mutawasito. Contoh najis yang termasuk dalam golongan ini antara lain kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan. Najis ini terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah atau najis yang terlihat rupanya, rasa atau tercium baunya. Cara mensucikan najis ini dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. Dan najis hukmiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Cara mensucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Yang ketiga, najis besar atau mughalazo. Contohnya adalah terkena babi atau menyentuh babi, terkena air liur anjing baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Cara mensucikan dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan debu setelah hilang ain atau benda yang najis. Penjelasan yang kedua yaitu air. Jika pada kehidupan sehari-hari kita mengenal fungsi air, salah satunya adalah untuk membersihkan badan. Dalam Islam ternyata tidak dapat disebut sebagai air suci. Abu Hurairah berkata, seseorang Arab Badui berdiri lalu kencing di masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada mereka, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba atau seember air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk memberikan kesulitan. Ada pembagian macam-macam air yang terbagi menjadi 4 bagian diantaranya. 1. Air suci dan mensucikannya. Artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini disebut dengan air mutlak. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi ada 7 macam air yang termasuk dalam kategori ini. Beliau mengatakan air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju, dan air dari hasil hujan es. Ketujuh macam air tersebut disebut sebagai air mutlak selama masih ada pada sifat asli penciptanya. Bila sifat asli penciptanya berubah, maka ia tak lagi disebut air mutlak dan hukum penggunanya pun berubah. 2. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan menyucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang terkena bisa kusta seperti kuda, tetapi tak mengapa bila dipakai untuk mencuci pakaian atau lainnya. 3. Air suci tapi tidak mensucikan. Air ini zatnya suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun najis. 4. Air mutaghayyir adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Sebagai contoh, air mata air yang masih asli ia disebut air mutlak dengan nama air mata air. Ketika air ini dicampur dengan air teh sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka orang akan mengatakan air itu sebagai air teh. Perubahan nama inilah yang menjadikan air mata air kehilangan kemutlakannya.
5. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis dan volumenya kurang dari 2 kula atau volumenya mencapai 2 kula atau lebih, tetapi berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa yang terkena najis tersebut. Air sedikit apabila terkena najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Penjelasan yang ketiga, hadas besar. Sesuai istilahnya, mandi wajib adalah proses pembersihan fisik yang sifatnya wajib bagi seorang muslim. Tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh dan mensucikan diri kembali dari hadas besar. Tata cara mandi wajib pun sudah ada kaidahnya sendiri, jadi harus dilakukan dengan benar. Pada dasarnya, tata cara mandi wajib untuk perempuan yang baru selesai haid, nifas, atau lelaki yang baru bersyahwat sama saja. Pembeda di sini adalah niat yang dibaca sebelum bersuci. 1. Bacalah niat mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu. 2. Bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian lanjutkan dengan membersihkan dubur dan alat kemaluan. 3. Bersihkan kemaluan berikut kotoran yang menempel di sekitarnya dengan tangan kiri. 4. Setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan menggosok-gosoknya dengan tanah atau sabun. 5. Lakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti ketika kita akan salat, dimulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. 6. Bilas kepala yang mengguyurkan air sebanyak 3 kali. 7. Bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air dimulai dari sisi yang kanan lalu lanjutkan dengan sisi tubuh kiri. Pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian tersembunyi ikut dibersihkan. Penjelasan yang keempat, yaitu niat wudhu disertai rukun, syarat sah, dan tata caranya sebagai berikut. Wudhu merupakan salah satu rukun yang harus dilakukan setiap umat muslim sebelum sholat. Wudhu adalah kegiatan membasuh beberapa anggota tubuh dengan tujuan untuk menyucikan diri dari najis atau kotoran. Salah satu yang perlu diperhatikan saat berwudhu adalah niat. Rukun wudhu yaitu ada 6 perkara, yakni niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib. Atau menurut susunan yang disebut dalam Al-Quran, selain rukun wudhu, ada pula beberapa sunnah yang bisa dilakukan agar mendapatkan pahala lebih. Berikut ini beberapa sunnah wudhu yang telah dicontohkan Rasulullah SAW ketika bersuci dengan tata cara wudhu. Kita sekarang masuk ke pembahasan mengenai rukun, wajib, dan sunnah-sunnah salat yang perlu kita ketahui bagi umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bagi umat Islam adalah ibadah yang terkandung di dalamnya berbagai macam bacaan, ucapan maupun perbuatan. Ucapan maupun perbuatan dalam salat dapat digolongkan menjadi 3, rukun, wajib, dan sunnah. Rasulullah bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat," yaitu salat secara sempurna, baik rukun, wajib maupun sunnah-sunnahnya.
Yang pertama, rukun-rukun sholat ada 13, yaitu 1. Berdiri, 2. Niat dalam hati, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surat Al-Fatihah, 5. Ruku dalam tiap rakaat, 6. Bangkit dari ruku dan i'tidal berdiri tegak, 7. Sujud, 8. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud, 9. Duduk tasyahud akhir, 10. Membaca tasyahud akhir dan duduk padanya, 11. Salawat atas Nabi pada tasyahud akhir, 12. Mengucapkan salam, 13. Salam Rasulullah dan penutupnya adalah salam. Yang kedua, wajib atau syarat salat. 1. Seluruh takbir kecuali takbiratul ihram. 2. Tasmi, yaitu membaca sami Allahu liman hamidah. 3. Tahmid, yaitu membaca Rabbana walakal hamdu. 4. Bacaan ruku, yaitu seperti bacaan Subhana Rabbiyal Azim yang wajib sekali, disunahkan membacanya 3 kali. 5. Bacaan sujud, yaitu seperti bacaan Subhana Rabbiyal A'la yang wajib sekali, disunahkan membacanya 3 kali. 6. Bacaan duduk antara dua sujud, yaitu seperti bacaan Rabbik firli yang wajib sekali, disunahkan membacanya 3 kali. 7. Tasyahud awal, yaitu membaca bacaan tasyahud yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW. 8. Duduk pada tasyahud awal, bahkan meninggalkan wajib salat dengan sengaja membatalkan salat. Adapun pembahasan berikutnya yang ketiga ini mengenai syarat, rukun, sunnah, dan hal yang bisa membatalkan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Rukun-rukun puasa. 1. Berniat. 2. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. 4. Hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Keluar haid dan nifas. 5. Gila. 6. Murtad. 7. Keluar mani dengan sengaja. 8. Bersetubuh pada siang hari. 5. Hal-hal sunnah ketika puasa. 1. Segera berbuka puasa. 2. Berbuka dengan kurma atau yang manis-manis. 3. Baca doa. 4. Melambatkan bersahur. 5. Banyaknya baca Al-Quran, berzikir. 2. Syarat sah puasa, yaitu 1. Islam. 2. Berakal dan mumayyiz. 3. Suci. 4. Nyata masuknya dalam bulan Ramadan. Penjelasan yang keempat, yaitu selepas menunaikan sholat fardu 5 waktu, seseorang dianjurkan meluangkan waktu sebentar untuk berzikir. Amalan ini rutinitas atau wirid as-salafus salih yang memiliki dasar yang kuat dari sunnah Nabi. 1. Membaca istighfar sebanyak 3 kali. 2. Dilakukan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. 3. Memohon perlindungan dari siksa neraka dengan membaca berikut 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, dibaca 3 kali. Allahumma la manni alima altaita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'uzal jadi minka jaddu la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi bagi siapa yang telah Engkau berikan, dan tidak kepada orang yang kaya di sisi Engkau segala kekayaannya selain dari kebesaran-Mu, ya Rabb. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. 4. Memuji Allah dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram.
5. Membaca surat Al-Fatihah. 6. Membaca ayat kursi. 7. Membaca ayat syahadat surat Al-Imran ayat 18 sampai 19, yang artinya Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan yang demikian itu. Tak adanya yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. 8. Membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali. Setelah selesai berzikir dilanjutkan dengan berdoa. Artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji Allah bagi Tuhan semesta alam, pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatnya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dan bagimulah segala syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zatmu dan keagungan kekuasaanmu. Penjelasan yang kelima, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam, dosa besar bagi mereka yang meninggalkan. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat fardu ain bagi setiap muslim, bagi laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak dan orang gila sekalipun memiliki kewajiban yang sama bila hartanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Macam-macam zakat. 1. Zakat nafs atau jiwa, disebut juga zakat fitrah, harta yang wajib dikeluarkan pada bulan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. 2. Zakat mal atau harta, harta yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu dan waktu tertentu pula wajib mengeluarkan zakat mal. Adapun jenis-jenis harta yang wajib zakat, golongan yang berhak menerima zakat ada 8, yaitu 1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. 2. Miskin adalah orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan umum tidak bisa mencukupinya. 3. Amin atau amil adalah orang-orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak diupah selain dari zakatnya. 4. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau bisa juga orang Islam yang masih lemah dalam menjalankan syariat Islam. 5. Rikob atau budak mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya setelah melunasi sejumlah tebusan yang sudah disepakati. Barimin adalah orang yang memiliki tanggungan. 7. Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil adalah orang yang memulai berpergian dari daerah tempat zakat atau baladu zakat atau melewati daerah tempat zakat. Selanjutnya adalah infak. Infak adalah suatu kewajiban yang harus tetap dilakukan dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Ancaman bagi yang enggan infak dan sedekah, berhak untuk diperangi, harta bendanya hancur dan rusak. Jika tidak mau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya dalam bentuk kemarau yang panjang. Sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang, namun juga yang bersifat non-material. Hadis Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tak mampu bersedekah dengan harta, maka bacalah tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.